perang besar rakyat biasa yang diwakili oleh kami berlima bersama para aktivis TPUK. Ini kami rakyat biasa, kami tidak punya apa-apa. Wong saya tersangka, nanti mungkin kalaupun jadi terdakwa, kalau nanti terus lagi misalnya jadi terpidana, ada yang terpidana 6 tahun aja masih bisa menghina hukum seenaknya, dada-dada. Tapi nggak takut, Mas Roy? Apanya? Nggak takut nih nanti? Yang saya takut dan teman-teman takut adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hanya dengan bukti-bukti yang zalim kayak gini, ya kita akan lawan. Lawan termasuk dengan mengajukan pra peradilan? Ya, itu nanti adalah salah satu apakah kita mau praper atau tidak, tunggu tanggal mainnya. Kenapa harus ada? Apakah dengan pra peradilan menunjukkan bahwa kemudian juga Anda takut? Oh, enggak juga. Jadi yang namanya praper itu hak. Apakah nanti praper? Apakah nanti misalnya ada upaya lain? Misalnya ada. Terus kemudian nanti tiba-tiba ternyata ditemukan kebohongan yang dilakukan oleh UGM misalnya. Ya, misalnya KKN-nya itu ternyata bukan Jokowi yang ada di desa KKN. Saya sudah menemukan siapa itu orang kehutanan yang ada di KKN. Ya, nah itu nanti akan kita bongkar semua. Rakyat akan menjadi saksi, Pak Andre dan juga Bang Hasan. Masih terus menunjukkan ijazah saja ini sampai orang harus tersangka loh gitu. Ini kan ada rangkaiannya yang sangat mencurigakan ya. Sebenarnya kasus ijazah palsu Jokowi ini kan sudah lama sekali ya. Bahkan sudah ganti Kapolda ya. Bulan April Jokowi melaporkan dan waktu itu kan sudah ada berita-berita bulan April ya, bulan Mei Juni itu akan jadi tersangka. Bahkan udah gembar-gembor tuh orang-orang PSI, si Azwan, terus masuk si Sylvester waktu dia belum ngumpet. Dia bilang akan jadi tersangka tuh. Itu bulan Juni loh, bulan Juni-Juli ya kan. Nah, tiba-tiba kan angin berubah waktu itu kan, angin berubah dan Pak Karyoto sampai detik terakhir menjadi Kapolda, dia tidak juga memberikan status tersangka ya kepada orang-orang yang aku yakin banget tuh orang-orang itu bilang terusnya bakal jadi tersangka. Itu bulan Juni-Juli seingat saya tuh. Nah, tiba-tiba bulan Agustus kemarin meledaklah kerusuhan besar tanggal 25 ya, terus tanggal 30 Agustus di rangkaian dengan terjadinya permintaan terhadap reformasi kepolisian ya kan. Reformasi kepolisian artinya yang merombak total kepolisian bla bla bla. Sebenarnya kan reformasi kepolisian itu lebih kepada pergantian Kapolri sebenarnya gitu loh, hemat kami gitu loh. Nah, karena memang persoalan kita ini hari ini adalah di pihak kepolisiannya, dalam ini Kapolrinya gitu. Karena kalau Kapolrinya masih Sigit, ini kasus ijazah palsu sampai kiamat juga nggak akan benar terbongkar secara fair. Kenapa? Karena Sigit ini, Kapolri ini pertama memang bagian daripada geng Solo, orang yang diangkat oleh Jokowi ya tahun 2021 dan sekarang udah 2025, udah hampir 4 tahun, Mbak, udah hampir 5 tahun. Ini Kapolri terlama sepanjang sejarah Indonesia, ini nggak pernah terjadi gitu loh. Ini menimbulkan kecurigaan di kalangan publik juga bahwa sebenarnya ada sesuatu sih yang besar sehingga si Sigit ini dipertahankan, Kapolri dipertahankan. Nah, hemat saya, kenapa Kapolri tetap dipertahankan? Sebenarnya bukan persoalan kinerja segala macam. Dia hanya untuk mengawal kasus ijazah ini, Mbak. Ijazah Jokowi ini supaya nggak jebol. Coba bayangkan kalau misalkan Kapolrinya bukan Sigit, mungkin kasus ijazah ini akan jebol. Kalau kasus ijazah ini jebol secara fair, saya yakin memang ijazah Jokowi memang nggak ada. Abang mau menyampaikan bahwa surat panggilan tersangka terhadap Saudara Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa sudah dilayangkan penyidik untuk diagendakan, dijadwalkan pada hari Kamis 13 November 2025 pukul 10.00. Sampai saat ini penyidik masih menunggu konfirmasi terhadap panggilan tersebut. Panggilan tersebut dilayangkan dengan 3 cara, baik itu menggunakan jalur paket, diantar langsung oleh penyidik ke rumah dan alamat sesuai dengan KTP. Yang ketiga dikirim melalui WhatsApp. sampaikan bahwa Pak Jokowi menitip pesan agar ada pihak tersangka untuk kasusnya ini. Ya, kan kalau kita lihat di rangkaiannya, misalkan dulu habis kerusuhan itu, dulunya Prabowo Presiden itu kan akan gembor-gembor bikin bentuk tim reformasi kepolisian, ya kan? Bergulir tuh nama-nama sekian, bla bla bla, ya kan? Ujung-ujungnya bahkan Kapolri mendahului Presiden menyiapkan nama-nama 52 orang jenderal itu loh untuk menjadi tim reformasi. Sebenarnya Presiden sampai detik terakhir ini, sampai hari ini maksudnya tidak ada lagi yang namanya tim reformasi, kebanyakan hilang ditelan bui aja kan gitu loh. Dan kemarin tanggal 4 Oktober kemarin kan Jokowi datang ke Kertanegara ya, ketemu dengan
Presiden katanya sampai 2 jam lebih kan bicara situ, dan makin hilang itu yang namanya tim reformasinya Prabowo tadi, kepolisian itu loh, makin hilang. Dan disitulah mungkin mulai bergerak lagi kasus ijazah palsu ini, ijazah palsu si yang sekarang Roy tersangka. Nah, saya berhipotesis kenapa hari ini Roy Suryo dijadikan tersangka oleh kepolisian. Ini karena menyangkut terakhir ini makin keras, bukan keras, makin terlihat gerakan-gerakan daripada Roy Suryo ini untuk menggugat keaslian ijazah Gibran gitu loh. Jadi karena ijazah Gibran udah di ujung nadir, ya kan, masih di ujung nadir, udah mulai tersingkap juga bahwa Gibran juga tidak memiliki ijazah SMA, Mbak, gitu loh. Ketika kalau kasus Gibran ini, Iya, Bang. tentu dia punya konsekuensi hukum, beda sama kasus bapaknya. Kalau Jokowi tidak punya konsekuensi hukum, Karena dia konsekuensi sudah selesai. moral. Iya, iya. Nah, konsekuensinya moral kalau Jokowi gitu loh. Konsekuensi hukum tidak ada lagi karena dia udah selesai menjalankan jadi presiden kan. Iya. Dan Prabowo juga kemarin udah ngomong di Cilegon, dia akan mikul dhuwur mendem jero katanya. Kita harus menghormati presiden, bla bla bla, ya kan. Bahkan dia bilang dia Hopeng dengan Jokowi. Hopeng itu kan bahasa Hokkien. Iya. Hopeng itu bahasa Hokkien. Hokkien itu satu bahasa di Cina, RRC di Mandarin. Tapi bukan bahasa Mandarin, bahasa Hokkien namanya. Hopeng itu teman. Artinya secara konsekuensi hukum nggak ada lagi nih yang bisa jeblosin si Jokowi ini, baik aspek pidana maupun aspek yang lainnya. Nah, tapi kalau menyangkut kepada putra mahkotanya Gibran, ini ada konsekuensi hukumnya, Mbak. Jelas nih ada konsekuensi hukumnya, dan lebih-lebih konsekuensi moralnya gitu loh. Dan inilah yang menurut hemat saya mungkin ya, tanda petik ya, ini ditelusuri oleh kita semua. Jangan-jangan memang pihak kepolisian cepat-cepat mentersangkakan Roy Suryo ini karena untuk menutup supaya gerakan untuk mengungkapkan ijazah Gibran ini bisa terlokalisir gitu loh, terkanalisasi, sehingga konsentrasi Roy Suryo akhirnya balik lagi ke ijazah palsu. Ini kan akan menghadapi persidangan kan lama tuh, karena otomatis akapsan ijazah Gibran yang udah mulai ditelisik juga kemungkinan juga memang tidak ada ijazah SMA-nya gitu. Dan aku yakin secara pribadi saya juga berkeyakinan emang Gibran nggak punya ijazahnya, ijazah SMA tadi. Karena ijazah SMA itu adalah persyaratan dia untuk menjadi calon wakil presiden. Iya. Kira-kira gitu ya. Dan kalau persyaratan ini tidak dipenuhi oleh Gibran, karena Gibran hari ini masih menjadi pejabat publik, ada konsekuensi hukumnya. Oke. Dia harus mundur dan dia dimakzulkan, ya kan? Nah, Itu ya, itu Bang. pertama. Yang kedua, ada konsekuensi moral juga, moral hazardnya apa? Bahwa Gibran ini memang bagian daripada konspirasi elit untuk menjadikan dia wakil presiden. Artinya bapaknya kena lagi nih si Jokowi secara moral gitu. Orang ini anak jelas ada 2 pelanggaran. Pertama, belum cukup umur. Iya. Umurnya baru 37. Padahal persyaratan Undang-Undang Pemilu tahun nomor 7 tahun 2017 umur 40 tahun. 40 Itu tahun. persyaratan pertama. Yang kedua, Undang-Undang Pemilu juga mensyaratkan ijazah minimal SMA. Itu udah pada paling minimalis banget ya Mas ya. Bayangin aja. Kita hari ini mau daftar komisioner, Mbak. Teman saya mau daftar komisioner kemarin BPJS, itu mesti S3. Oh, iya. Komisioner Badan Layanan Umum. Ya kan? Ini wakil presiden. Ini wapres. Masa wakil presiden Minimal SMA. Iya kan minimal SMA di Iya. Undang-Undang Pemilu kita. Ini kan aneh. Menurut saya udah paling minimalis.